Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan yang Allah curahkan padanya lebih banyak lagi rahmatnya dan ampunannya. Maka sungguh celaka, sungguh merugi kita apabila kita tidak bisa menggapai rahmat dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla? Maka kita harus melakukan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan kita lakukan dengan ikhlas. Kalau amalan itu tidak ikhlas atau tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu disebut amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak? Karena itu bukan amal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan kepada orang yang selalu berusaha meneladani sunnah-sunnah Nabi SAW, yaitu dia akan mendapatkan cinta, kasih sayang dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menetapkan jalan untuk menggapai ampunan Allah adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka kita harus khawatir kalau kita tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mendapatkan ampunan Allah walaupun di bulan yang penuh berkah. Dan naudzubillah, kalau kita tidak dapat ampunan, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka, seperti doa yang dibaca oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, menyambut Ramadan dengan ilmu, agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Oleh karena itu, insyaallah taala pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas 10 sunnah. 10 sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Namun dari 10 sunnah ini sebagiannya ada cabang-cabangnya. Jadi insyaallah ini lebih dari 10. Tapi pokok pembahasannya ada 10. Tapi dalam sebagian pembahasan ada cabang-cabang sunnahnya. Marilah kita perhatikan dengan baik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Baik, yang pertama, hendaklah kita menetapkan bulan Ramadan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menetapkan bulan Ramadan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hadis. Ada 2 hadis utama tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penetapan bulan Ramadan. Hadis yang pertama diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbi 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat hilal, dan berbukalah atau berhari raya karena kalian telah melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup atas kalian seperti mendung atau sebab-sebab yang lain sehingga tidak kelihatan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah jemaah sekalian hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara menetapkan awal bulan, yaitu dengan 2 cara. Cara yang pertama, melihat hilal. Kapan kita melihatnya? Tanggal 29 Sya'ban, ketika matahari terbenam, maka hilal akan muncul kalau sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi enggak mungkin kita bisa menetapkan bulan Ramadan dari jauh-jauh hari. Bulan Ramadan hanya bisa ditetapkan di tanggal 29 Sya'ban dengan cara melihat hilal. Adapun sebagian orang menggunakan cara hisab, maka ini adalah cara yang bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan menyelisihi dalil serta menyelisihi kesepakatan ulama. Dan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan golongan yang pertama menggunakan ilmu hisab adalah golongan Syiah Rafidah. Mereka menyelisihi ijma' salaf, ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi melihat hilal, ini cara yang pertama. Kalau hilal tidak muncul, tidak kelihatan, maka Nabi SAW memerintahkan kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti besoknya kita belum berpuasa karena masih tanggal 30 Sya'ban. Masih tanggal 30 Sya'ban. Besoknya lagi sudah pasti Ramadan. Kenapa? Karena tanggal Hijriyah itu nggak akan lewat dari 30.
dan tidak akan kurang dari 29. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kalau seandainya terjadi keraguan, sudah masuk Ramadan atau belum? Misalnya orang-orang berbeda pendapat, maka bolehkah kita berpuasa untuk berhati-hati? Jawabannya tidak boleh. Kita mau berhati-hati, kita niatkan puasa Ramadan, jangan-jangan sudah masuk Ramadan, atau jangan-jangan hilal sudah muncul tapi belum kelihatan. Kalau kita mau berhati-hati yang sebenarnya adalah mengikuti syariat. Maka Nabi SAW telah melarang kita berpuasa di hari yang kita masih ragukan. Beliau bersabda, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, kecuali orang yang terbiasa berpuasa sunnah, silakan dia puasa sunnah. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan puasa sunnah, maka tidak boleh lagi dia puasa sunnah, dan tidak boleh pula dia puasa Ramadan untuk tujuan berhati-hati, padahal belum masuk bulan Ramadan. Juga pengecualian orang yang masih punya hutang puasa, maka walaupun sudah tinggal 1 atau 2 hari tersisa, hendaklah dia tetap mengqadha puasanya. Dalam hadis yang lain, sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berpuasa di hari manusia ragu, maka dia telah menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tujuan berhati-hati, maka tidak boleh. Berhati-hati yang sebenarnya adalah mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua tentang penetapan awal bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun." Berpuasa adalah hari kalian berpuasa. Maksud kalian di sini masyarakat bersama pemerintah. Berhari raya Idul Fitri adalah hari di mana kalian semuanya berbuka atau berhari raya. Begitu pula berkurban atau berhari raya Idul Adha adalah hari di mana kalian semua berkorban. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, maka para ulama menjelaskan yang berwenang, yang berhak menentukan masuknya bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Ramadan, begitu pula hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah pemerintah. Tidak boleh ada campur tangan masyarakat dalam hal ini. Tidak boleh campur tangan ormas-ormas dalam hal ini. Nabi Muhammad SAW memberi bimbingan kepada kita untuk mengikuti pemerintah. Pemerintah yang berhak untuk menentukannya. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Supaya terjadi persatuan. Kalau diserahkan kepada ormas-ormas atau individu-individu, maka mereka bisa menetapkan waktu yang berbeda, sehingga tidak terjadi persatuan kaum muslimin. Mungkin ada di hari sebagian kaum muslimin sudah berpuasa, yang lainnya masih makan minum. Atau sebagian sudah berhari raya, sudah senang-senang, yang lainnya masih menahan lapar. Ini tidak bagus kelihatan dalam persatuan. Maka inilah hikmahnya. Dan kita patut bersyukur di negeri kita, kebiasaan pemerintah menetapkan awal masuk bulan Ramadan dengan cara yang sesuai sunnah. Dengan cara yang sesuai sunnah, yaitu melihat hilal. Kalau hilal tidak ada,
maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Ini jemaah sekalian yang disunahkan bagi kita dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Sunnah yang kedua, makan sahur. Makan sahur itu adalah makan di waktu sahur bagi orang yang berniat puasa. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau ada orang yang makan di pertengahan malam atau di awal malam, itu bukan makan sahur namanya, tapi makan malam. Makan sahur ini adalah makanan yang penuh berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Keberkahannya sangat banyak. Keberkahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan menyelisihi puasa ahlul kitab, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Mereka tidak makan sahur. Juga keberkahan kita akan lebih kuat dalam berpuasa kalau makan sahur. Walaupun kalau kita nggak makan sahur, puasa kita sah. Baik kita sengaja atau tidak sengaja. Sengaja nggak makan sahur, tidak sengaja nggak kebangun untuk makan sahur, puasa kita tetap sah. Jadi jangan ada yang nggak puasa gara-gara nggak makan sahur. Tapi dengan makan sahur, tentu dia akan lebih kuat dalam berpuasa. Begitu pula memudahkan kita untuk sholat subuh. Ketika kita bangun untuk makan sahur. Oleh karena itu jamaah sekalian, waktu terbaik, ini juga sunnah yang agung. Untuk makan sahur, waktu terbaik adalah semakin dekat ke waktu subuh. Semakin dekat ke waktu subuh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila sholati." Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit untuk sholat. Di sini juga ada sunnah, dianjurkan makan sahur berjamaah. Dianjurkan makan sahur berjamaah. Lebih bagus lagi berjamaah itu makan dari satu nampan. Jadi bukan piringnya sendiri-sendiri, tapi satu piring besar kita makan bersama. Itu lebih afdol. Jadi kata Zaid bin Thabit, Nabi SAW makan sahur, habis makan sahur langsung pergi sholat. Jadi hampir tidak ada jeda antara makan sahur dan sholat subuh. Maka Anas pun bertanya, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak antara adzan subuh dan makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Zaid bin Thabit, "Qadru khamsina ayah." Seukuran membaca 50 ayat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud 50 ayat di sini, ayatnya yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dibacanya tidak cepat, tidak pula lambat, tapi sedang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
kurang lebih 10 sampai 15 menit. Makan sahur itu diakhirkan, mendekati subuh itu lebih baik. Dan dalam hadis Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Segerakan berbuka dan akhirkan makan sahur. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan salat-salat sunnah ini tentu harus lebih kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan. Kemudian, apakah ada menu yang disunahkan untuk makan sahur? Ada, yaitu kurma. Sebagaimana hadis Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baiknya makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ini sunnah. Walaupun boleh saja dia makan yang lain, tidak masalah. Atau makan kurma dulu baru makan yang lain. Maka kita mendapatkan pahala sunnah lagi. Baik. Kalau seandainya tidak ada makanan, maka minimalnya minum air putih. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu." Makan sahur itu penuh berkah, maka jangan kalian meninggalkannya, walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in. Walaupun seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Misalkan kita bangun sahur, nggak ada nafsu makan, maka makanlah walaupun sedikit, walaupun hanya minum seteguk air dengan niat makan sahur. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Baik. Ini jemaah sekalian sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga, berpuasalah dengan puasa yang hakiki. Puasa yang hakiki itu yang bagaimana? Puasa yang berdasarkan iman dan mengharapkan pahala. Puasa yang berdasarkan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa yang mengantarkan kita untuk bertobat kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Inilah jamaah sekalian hakikat puasa. Jadi pertama, puasa yang hakiki itu adalah puasa yang berdasarkan iman dan mengharapkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iman itu artinya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani puasa Ramadan, bahwa itu adalah amalan yang Allah wajibkan. Dan iman itu juga bermakna menjauhi semua dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran, karena itu adalah dosa pembatal keimanan. Mengharapkan pahala itulah artinya ikhlas. Ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian yang berikutnya, puasa yang hakiki itu adalah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus menjauhi semua perbuatan bid'ah di dalam agama. Kemudian yang berikutnya, puasa yang hakiki itu adalah puasa yang mengantarkan kita untuk bertobat kepada Allah
dan puasa yang mencegah kita dari perbuatan dosa. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbuna azza wa jalla, Rabb kita azza wa jalla berfirman, as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah perisai. Kata Allah, puasa itu adalah perisai yang dengannya hamba akan membentengi dirinya dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Perhatikan jemaah sekalian, keutamaan puasa. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Tapi ketahuilah, puasa tidak akan menjadi perisai dari api neraka sampai kita jadikan puasa sebagai perisai dari perbuatan dosa. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Maka apabila hari di mana kamu berpuasa, janganlah berkata-kata kotor, janganlah berteriak-teriak, janganlah melakukan kejahilan. Apa itu kejahilan? Perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang yang mencaci atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah mengatakan, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Dia tahan emosinya. Dia tidak mau bertengkar. Maka puasa melatih kita untuk bersabar. Sehingga makna hadis ini, kita dilatih untuk bersabar, maka ketika kita sudah tidak puasa, kita sudah terbiasa untuk bersabar. Ini hakikat puasa. Jadi bukan berarti hadis ini, kalau ada orang ngajak kita bertengkar, kita katakan kita sedang puasa, tunggu nanti habis berbuka. Bukan begitu artinya. Tapi ketika kita sudah berbuka, emosi kita sudah terlatih untuk bersabar. Inilah puasa yang hakiki, yang mampu mencegah kita dari perbuatan sia-sia, perbuatan yang haram, dan semua perbuatan dosa. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, was-shaim huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil athami wa lisanuhu 'anil kadhib wal fuhshi wa qawli zur wa batnuhu 'anit ta'ami wasyarabi wa farjuhu 'anil rafas. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa, dan lisannya berpuasa dari dusta, ucapan yang keji, dan ucapan yang haram. Perutnya berpuasa dari makanan dan minuman, kemaluannya berpuasa dari berhubungan suami istri. Inilah jemaah sekalian hakikat orang yang berpuasa. Adapun puasa, tapi masih saja menggibah, masih saja mencaci maki orang, menceritakan kejelekan-kejelekan orang, atau melakukan yang haram, pekerjaannya haram, makanannya haram, maka tidak ada gunanya dia puasa. Maksudnya dia tidak dapat pahala dari puasanya tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya percuma dia berpuasa. Percuma dalam artian dia kehilangan pahala puasa, walaupun puasanya tetap sah.
dan tidak batal, tapi dia kehilangan pahala puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar." Bisa jadi ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bisa jadi ada orang yang sholat malam hanya mendapatkan begadang malamnya saja, tidak dapat pahala karena puasanya nggak beres, sholatnya nggak beres. Dan jemaah sekalian ketahuilah, perbuatan dosa di bulan Ramadan itu menjadi lebih besar dosanya. Jadi jangan kita mengira hanya pahala saja dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Karena kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan, kita mendapatkan dosa yang kita lakukan ditambah tidak memuliakan bulan Ramadan. Artinya tidak memuliakan Allah. Karena bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan. Maka berhati-hatilah. Perbuatan maksiat di bulan Ramadan akan menghalangi kita mendapatkan ampunan. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, "Ihdharul ma'asi, fa innaha tuharrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah perbuatan maksiat, karena maksiat itu akan menghalangi kita mendapatkan ampunan walaupun di musim-musim hujan rahmat. Jadi bertobat itu jamaah sekalian adalah kewajiban sepanjang hayat. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Namun tobat itu jangan sampai kita tunggu bulan Ramadan, karena kita nggak tahu. Walaupun Ramadan tinggal beberapa hari lagi, apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan atau tidak? Maka tobat itu kewajiban sepanjang masa. Tapi tidak diragukan lagi, bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Terutama ketika kita sedang berpuasa. Maka puasa yang sia-sia kalau tidak bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat, memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Hendaklah kita tingkatkan lagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Ramadan bulan Al-Quran, dan bulan Allah turunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan dengan sangat jelas, menjelaskan petunjuk hidayah dari Allah dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi puasa adalah bulan Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Berpuasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahan dia dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat untuknya. Wa yaqulul Quran. Kemudian amalan kita membaca Al-Quran juga memohon kepada Allah. Mana'tuhu naum bil lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi dia tidur di waktu malam. Dia banyak baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu dianjurkan di bulan Ramadan, di siang hari dan di malam hari lebih ditekankan. Maka fasyafi'ni fihi, ya Allah,
izinkan aku memberi syafaat untuknya. Fayusyaffa'ani. Kemudian Allah pun mengizinkan amalan kita puasa dan membaca Al-Quran memberi syafaat kepada kita. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para ulama salaf dahulu. Ketika masuk bulan Ramadan, bacaan Al-Quran mereka lebih ditingkatkan. Bahkan terdapat riwayat-riwayat yang sangat menakjubkan. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau masuk bulan Ramadan, beliau 1 hari 2 kali khatam. Berarti sebulan berapa kali? Bisa sampai 60 kali khatam. Luar biasa fokus para ulama ketika masuk bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, sunnah yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Sedekah adalah amalan yang agung. Nabi SAW bersabda, kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Dan jemaah sekalian, di bulan Ramadan hendaklah kita tingkatkan sedekah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan semakin dermawan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Ajwadun nas ini bisa ditafsirkan dua. Orang yang paling baik secara umum, semua kebaikan, dan juga orang yang paling dermawan. Kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau semakin dermawan, semakin suka memberi, semakin suka bersedekah. Hina yalqahu Jibril, terutama ketika malaikat Jibril menemui beliau. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan malaikat Jibril akan datang kepada Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan, yaitu ketika Nabi SAW masih hidup. Kemudian mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Jadi malaikat Jibril semakin rajin datang atau semakin sering datang kepada Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka ini juga dalil Ramadan bulan Al-Quran. Tingkatkan membaca Al-Quran, tingkatkan juga usaha untuk menghafal Al-Quran. Begitu pula mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah SAW ketika ditemui oleh malaikat Jibril menjadi lebih baik lagi dalam melakukan kebaikan-kebaikan melebihi angin yang berhembus. Jadi Nabi SAW di bulan Ramadan meningkatkan ibadah dan juga meningkatkan sedekah beliau. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita tingkatkan sedekah kita. Dan termasuk sedekah yang sangat dianjurkan di bulan ini adalah memberi makan orang yang berpuasa. Apakah makan sahurnya atau makan berbukanya? Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa,
maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah jemaah sekalian. Berarti kalau kita memberi makan 10 orang yang berpuasa, maka kita dapatkan pahala 10 orang. Bayangkan kalau 100 tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Namun hadis ini disebutkan berbuka. Bagaimana kalau kita beri makan sahur? Sama pahalanya. Pahalanya sama. Untuk makan berbuka atau makan sahur. Dan bahkan ini kaidah umum. Ini kaidah umum. Yaitu, kalau kita membantu orang yang beribadah, maka kita akan dapatkan pahala yang sama dengan dia, walaupun kita belum melakukannya. Contohnya, kita sediakan fasilitas untuk jamaah sholat. Kita ikut membangun masjid. Kita ikut membuat fasilitas tempat berwudu dan lain-lain. Semua orang yang datang sholat, kita dapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita membantu pondok pesantren, membantu para penuntut ilmu. Setiap mereka belajar ilmu, pahala mengalir kepada kita. Mereka amalkan ilmu itu, pahala mengalir kepada kita. Mereka sebarkan ilmu itu, pahala juga mengalir kepada kita. Dan orang yang mereka ajarkan ilmu juga mengamalkan ilmu mereka, pahalanya juga mengalir kepada kita. Makanya jemaah sekalian, bersedekah itu luar biasa pahalanya, bisa menjadi berlipat-lipat, terutama di bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keenam, banyak berdoa. Lebih banyak berdoa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, ayat-ayat puasa itu ada 5. Hendaklah kita pelajari, kita pahami tafsirnya, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Jadi ayat puasa itu dalam Al-Quran ada 5. Mulai surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Al-Baqarah 183 sampai 187. 5 ayat semuanya berbicara tentang puasa. Tapi ayat keempatnya, yaitu Al-Baqarah 186, sekilas tidak ada hubungan dengan puasa. Tidak ada hubungan dengan puasa. Namun berbicara tentang doa. Maka para ulama menjelaskan, walaupun tidak berbicara tentang puasa, namun berbicara tentang doa, tapi berkaitan erat dengan puasa. Apa kaitannya? Orang yang berpuasa, begitu pula di bulan Ramadan, dianjurkan kita banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka tunduk pada perintahku atau syariatku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan hidayah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini terkandung di dalamnya perintah untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan, khususnya lagi ketika sedang berpuasa. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yaumin wa lailatin. Wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim
di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Jadi perbanyaklah doa setiap siang dan malam bulan Ramadan. Di waktu malam, terutama di sepertiga yang terakhir, di waktu sahur. Ketika makan sahur kita berdoa, maka ini waktu terbaik untuk berdoa. Begitu pula di siang hari ketika sedang berpuasa. Dalam hadis Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad, da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak akan ditolak. Doanya orang tua untuk anak, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Jadi hendaklah banyak berdoa ketika sedang berpuasa. Dan sebagian ulama mensahihkan hadis, lebih dianjurkan berdoa di akhir waktu puasa, yaitu menjelang berbuka. Tapi adakah doa yang sahih ketika berbuka puasa? Ada doa yang masyhur tapi hadisnya lemah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Namun hadisnya dhaif. Ada lagi yang lain, dhahabadz dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini juga dikhilafkan para ulama, sahih atau tidak. Pendapat yang lebih kuat insyaallah hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Kalau begitu, tidak ada doa khusus yang sahih. Tidak ada doa khusus yang sahih ketika berbuka puasa. Maka boleh berdoa apa saja, tidak masalah. Yang jelas jangan lupa doa makan. Ada orang saking semangatnya sampai lupa doa makan. Doa makan bismillah, kalau lupa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu pula doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan juga doa khusus ketika orang memberikan buka puasa kepada kita. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Jangan lupa doakan orang yang memberi buka puasa kepada kita. Ini doa khusus. Ada lagi doa umum untuk semua orang yang memberi makan dan minum kepada kita, di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum orang yang memberi minum kepadaku. Jadi jemaah sekalian, perbanyaklah berdoa, terutama doa memohon hidayah, doa meminta istiqamah, doa memohon ampunan dan rahmat Allah. Perbanyaklah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla di bulan yang penuh berkah ini. Baik. Yang ke-7, sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa. Di dalam berbuka puasa ada sejumlah sunnah. Di antaranya disunnahkan kita segera berbuka puasa. Maksudnya kalau sudah masuk waktu maghrib, jangan lagi ditunda-tunda. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Subhanallah jemaah sekalian, hadis ini mengandung peringatan. Kalau kita tidak menyegerakan berbuka puasa, maka akan hilang kebaikan dalam hidup kita. Kenapa hilang kebaikan dalam hidup kita? Karena tidak ittiba, tidak meneladani Nabi Muhammad SAW. Kebaikan hidup kita adalah dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian, peringatan yang terkandung dalam hadis ini. Kita hidup ini menjadi baik kalau kita meneladani beliau. Jadi jangan
tunda-tunda berbuka puasa. Kalau sudah masuk, segera berbuka. Adapun orang-orang Yahudi dan diikuti oleh orang-orang Syiah, mereka suka menunda-nunda waktu berbuka puasa. Alasannya katanya untuk berhati-hati. Maka jemaah sekalian, tadi sudah kita ingatkan juga, berhati-hati itu harus mengikuti syariat. Nggak boleh diserahkan kepada perasaan kita, tapi mengikuti syariat. Kemudian, apa menu yang disunahkan untuk makan berbuka puasa? Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma muda. Kurma yang masih muda sebelum beliau melakukan salat, yaitu salat maghrib. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka kurma matang. Kurma yang sudah matang. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Inilah jemaah sekalian, menu yang disunahkan ketika berbuka. Pertama kurma. Kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, kurma matang. Kalau nggak ada kurma, maka minum beberapa teguk air. Dan tidak tepat pendapat sebagian orang, mereka mengatakan kalau nggak ada kurma, makan yang manis-manis. Itu tidak benar, tidak ada dalilnya. Kalau nggak ada kurma, maka air. Setelah itu mau makan apa saja tidak masalah. Tidak masalah. Namun tentunya kita jangan terlalu kenyang ketika makan, sehingga membuat kita sulit beribadah, mengantuk ketika beribadah, dan bahkan mungkin terlambat sholatnya, gara-gara berbuka menjadi ajang balas dendam. Maka terlambatlah sholat maghrib. Ketika sholat pun sudah kekenyangan, nggak khusyuk, bahkan mengantuk. Terutama nanti ketika sholat tarwih, karena tadi berbuka makan banyak sekali, jadinya mengantuk. Jadi setelah makan ini, mau makan apa saja yang lain tidak masalah. Tapi hendaklah ini yang jadi menu ketika pertama kita makan waktu berbuka. Iya. Ada pula yang mengatakan, kalau nggak ada korma, minum air yang belum tersentuh api. Ini juga tidak ada dalil yang kami ketahui. Maka air putih tidak masalah, sudah dimasak atau belum dimasak. Tentu dimasak lebih bagus lagi dari segi kesehatan. Jadi tidak harus dimasak dulu. Wallahu alam. Kemudian terkait doa berbuka puasa, tadi sudah kita sebutkan, boleh berdoa dengan doa-doa umum menjelang berbuka puasa, memperbanyak doa. Tidak ada doa khusus, dan jangan lupa doa makan. Kemudian jemaah sekalian, sunnah yang berikutnya, yang ke-8, yaitu melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat malam di bulan Ramadan. Dilakukan setelah Isya. Lebih afdal bagi laki-laki berjamaah di masjid, dan bagi wanita lebih afdal di rumah. Mau ke masjid boleh, tidak terlarang, tapi dengan adab-adab yang sesuai syariat. Pahalanya sangat besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hadis ini mengabarkan kepada kita ampunan Allah bagi orang yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Tapi dengan dua syarat. Dalam hadis ini dikasih dua syarat. Pertama, karena iman. Artinya orang yang tidak beriman, yaitu orang yang melakukan dosa-dosa yang bisa membatalkan imannya, dosa kesyirikan dan kekafiran, maka berarti dia tidak memenuhi syarat.
untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini syarat yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala. Maksudnya apa? Ikhlas karena Allah. Kemudian tentu juga harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataannya dalam sholat tarawih ini banyak orang yang sholatnya tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa sampai pada tingkat sholatnya tidak sah. Contoh jemaah sekalian, orang yang sholat dengan sangat cepat. Orang yang sholat dengan sangat cepat. Padahal tumakninah, tenang dalam sholat, itu adalah rukun sholat. Rukun sholat tidak ada, maka itu menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Jadi hati-hati, jangan kita ikutan terhadap orang yang sholat dan sholatnya cepat. Sholatnya cepat sekali. Dan orang yang sholatnya cepat ini, itu nggak akan mungkin bisa khusyuk. Nggak mungkin. Karena khusyuk itu adalah dengan mentadabburi bacaan-bacaan dalam sholat. Kalau dia bacanya cepat sekali, bagaimana caranya dia mentadabburi? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin dia khusyuk. Dan lebih berbahaya lagi, sholatnya tidak sah kalau sampai tingkat tidak tumakninah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud." Wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud. Jadi dia belum ruku' dengan baik, dia sudah bangkit dari ruku'. Dia belum sujud dengan baik, dia sudah bangkit dari sujud. Maka tidak sah. Tidak ada solat baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solatlah dengan perlahan-lahan. Kemudian jemaah sekalian, bagi orang yang solat berjamaah bersama imam, maka janganlah dia tinggalkan imam sampai imam selesai. Jadi kalau imamnya sholat 11, dia sholat 11. Kalau imamnya sholat 23, dia ikut sholat 23. Karena pendapat yang benar insya Allah, tidak ada batasan sholat tarawih. Walaupun yang lebih afdal, mengikuti kebanyakan yang dilakukan Nabi SAW adalah 11 rakaat. Itu yang lebih afdal. Tapi lebih afdalnya jangan hanya ikut jumlahnya, ikut juga dong kualitasnya. Bacaannya dipanjangkan. Bacaannya dipanjangkan. Namun tetap saja bagi imam melihat kondisi jamaah. Melihat kondisi jamaah. Melihat kemampuan mereka. Jadi panjangnya itu mengikuti batas kemampuan mereka. Iya. Jadi tidak masalah walaupun sampai lebih dari 11. Karena Nabi SAW bersabda, "Salatul laili masna masna. Fa idza khasya ahadukum as-subh falyutir biwahidatin." Salat malam itu dua-dua. Kalau sudah khawatir masuk waktu subuh, tutuplah dengan witir 1. Karena sudah dekat waktu subuh. Jadi hadis ini mengatakan salat malam itu dua-dua. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai berapapun tidak masalah. Jadi hadis ini menunjukkan tidak ada batasan solat malam. Tidak ada batasan. Makanya kalau ada orang sudah solat malam bersama imam, kemudian dia bangun lagi tengah malam, sebelum sahur dia solat atau setelah sahur, kalau ada waktu dia solat, maka boleh, tidak masalah. Karena tidak ada batasan. Tapi kalau dia sudah witir, dia jangan witir lagi. Karena witir itu hanya sekali dalam semalam. La witrani fil lail
kata Nabi SAW, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita ikut sholat terus bersama imam sampai imam selesai. Apa yang akan kita dapatkan? Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Subhanallah, dia sholat mungkin hanya 30 menit, tapi pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Dengan syarat, dia tidak tinggalkan imam sebelum imam selesai. Makanya kalau imam sholat 23, kita ikut 23. Bagaimana kalau berganti imam? Imamnya ada 2. Imam yang pertama, dia sholat 8, kemudian dia pergi. Diganti imam yang kedua. Maka untuk mendapatkan pahala ini, kita tetap harus ikut terus sampai imam kedua selesai. Kenapa? Karena hakikat imam yang kedua adalah wakil daripada imam yang pertama. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi SAW, sholat malam itu 2-2. Makanya tidak tepat, kurang tepat kalau kita sholat malamnya sekali 4 kemudian salam. Memang ada riwayat Nabi SAW pada rakaat yang keempat beliau berhenti. Tapi maksudnya itu bukan beliau sholat sekalian 4. Maksudnya adalah beliau beristirahat. Dan ini juga sunnah. Di rakaat yang keempat sebelum lanjut ke rakaat yang kelima, kita beristirahat. Begitu pula nanti di rakaat yang ke-8 sebelum naik ke rakaat yang berikutnya, kita beristirahat sejenak. Makanya disebut tarawih. Dari kata tarawih artinya memberi istirahat. Iya. Jadi yang benar 2 salam, bukan 4 sekalian baru kemudian salam. Kalau witir boleh dua-duanya, 3 sekaligus atau 2 dan 1. Dua-duanya boleh, ada dalilnya. Baik. Ini terkait beberapa sunnah dalam sholat malam. Sunnah yang ke-9, meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir. Dan terutama di waktu malamnya untuk mengejar Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, ini termasuk sunnah Nabi SAW yang agung, yaitu ketika sudah masuk 10 hari terakhir, semangat ibadah lebih dikobarkan lagi. Namun sangat disayangkan, banyak orang bukan semangat ibadah, semangat pergi ke mall, semangat mudik, semangat berhari raya, bukan lagi semangat ibadah. Ini sangat disayangkan. Di awal Ramadan masjid penuh, di akhir Ramadan yang penuh mall. Ini sangat disayangkan. Seharusnya kita lebih tingkatkan ibadah, karena itulah finalnya. Itulah masa finalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 hari terakhir melebihi hari-hari yang lain. Jadi ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di malam hari, salat malam beliau lebih hebat lagi. Terkadang beliau tidak tidur semalaman. Terkadang beliau hanya tidur sedikit untuk salat malam. Sebagaimana juga kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Apa artinya mengencangkan sarung, jemaah sekalian? Ada 2 makna. Yang pertama, beliau kurangi makan, karena banyak makan bisa bikin cepat mengantuk dan berat badan untuk ibadah. Yang kedua, di 10 hari terakhir Ramadan, beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali. Kenapa? Karena beliau beriktikaf. Berhubungan suami istri membatalkan iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, janganlah kamu mencampuri istri-istrimu dalam keadaan kamu sedang iktikaf di masjid. Kemudian beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya kata para ulama, beliau tidak tidur semalaman atau hanya tidur sedikit saja. Kemudian beliau bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya untuk ikut melakukan sholat malam. Maka jemaah sekalian, ini yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Lebih meningkatkan ibadah lagi, terutama di waktu malam. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk sunnah yang sangat agung di 10 hari terakhir Ramadan adalah melakukan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid dan memutuskan interaksi dengan semua kepentingan-kepentingan duniawi. Fokus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu artinya iktikaf. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal jemaah sekalian, Nabi SAW itu pemimpin negara. Pemimpin negara. Tapi di 10 hari terakhir Ramadan, beliau berikan waktunya seluruhnya untuk Rabbnya. Fokus ibadah. Dan dulu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi SAW melakukan tahannuts di Gua Hira. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu tidak disyariatkan. Jadi jangan kita katakan sunnah pergi ke gua untuk bertapa. Itu bid'ah. Yang sunnah adalah iktikaf di masjid 10 hari terakhir penuh, fokus untuk ibadah, tidak ada interaksi dengan persoalan dunia kecuali yang berkaitan dengan hajat manusia. Hajat kita sebagai manusia seperti buang hajat, makan, minum. Selain itu, seperti jual beli, bekerja, itu putuskan semuanya. Hanya 10 hari. Minta cuti bagi yang bekerja. Bagaimana kalau nggak bisa cuti? Hanya bisanya iktikaf di malam hari. Daripada tidak, maka tidak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Tetapi pada asalnya iktikaf itu siang dan malam, mulai dari malam tanggal 21 Ramadan. Jadi di tanggal 20 Ramadan, ketika terbenam matahari, maka kita sudah siap di masjid. Kapan keluarnya? Ketika berakhir bulan Ramadan. Jadi betul-betul full 10 hari terakhir Ramadan di masjid, nggak keluar-keluar. Itu yang terbaik. Tapi kalau masih bekerja dan sulit dapat izin dan hanya bisa iktikaf di waktu malam, maka tidak mengapa insyaallah taala, daripada enggak sama sekali. Namun pada asalnya iktikaf itu fokus ibadah 10 hari terakhir Ramadan. Makanya jemaah sekalian, ketika beriktikaf
Yang kita sibukkan adalah ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, ibadah yang sifatnya pribadi antara kita dengan Allah. Makanya memperbanyak majelis ilmu itu juga tidak tepat. Kalau sehari sekali tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau sehari sampai 2-3 kali itu tidak tepat. Jadi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang spesial antara kita dengan Allah. Sampai-sampai jemaah sekalian, Nabi SAW bukan hanya itikaf dalam masjid, masuk lagi beliau ke dalam kemah. Jadi betul-betul putus hubungan dengan orang, putus hubungan dengan manusia. Beliau punya kemah, dibuat di dalam masjid, beliau masuk ke situ untuk fokus ibadah, fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Betul-betul fokus ibadah. Maka ini disunahkan kita beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Apakah itikaf ini juga berlaku bagi kaum wanita? Iya. Wanita juga boleh beritikaf, juga dianjurkan beritikaf, tapi dengan syarat tidak memunculkan fitnah. Seperti ada muncul pembicaraan-pembicaraan buruk. Apabila wanita ikut menginap di masjid, maka tidak boleh. Kalau aman, tidak dikhawatirkan muncul fitnah, maka sangat bagus wanita untuk ikut beritikaf. Sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Jadi para istri Nabi SAW juga ikut iktikaf. Beliau sudah wafat, mereka masih melakukan iktikaf. Dan jemaah sekalian, iktikaf itu hanya disunahkan di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak ada di waktu lain. Jadi kalau waktu-waktu lain, awal Ramadan, tengah Ramadan, atau selain Ramadan, tidak ada sunnah iktikaf. Iktikaf itu adalah di 10 hari terakhir Ramadan saja. Dan Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan. Selalu, setiap tahun beliau iktikaf. Hanya saja pernah beliau sakit, beliau tidak iktikaf, tapi di tahun berikutnya beliau mengqadha, sehingga iktikaf beliau di tahun berikutnya menjadi 20 hari terakhir. Jadi 10 hari yang pertama itu untuk mengqadha tahun yang lalu. Ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW betul-betul memperhatikan amalan ini, iktikaf. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lebih khusus lagi, di 10 hari akhir Ramadan ini, yang harus kita fokuskan adalah mengejar Lailatul Qadar. Ini kita harus lebih serius lagi untuk mengejar Lailatul Qadar, karena luar biasa pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Amal ibadah kita di malam itu lebih besar pahalanya daripada pahala selama 1000 bulan. Subhanallah jemaah sekalian, 1000 bulan itu 83 tahun lebih ya. Mungkin kita umur gak sampai segitu hidup, karena Nabi SAW mengabarkan umur umat beliau 60-70 tahun kebanyakan. Yang lewat dari itu ada tapi sedikit. Tapi dengan ibadah semalam kita bisa mendapatkan pahala lebih dari 83 tahun, lebih daripada 1000 bulan. Maka jangan kita sia-siakan, karena kita semuanya menyadari kita di dunia ini banyak dosa dan hidup kita singkat.
untuk berbekal melanjutkan perjalanan yang sangat-sangat panjang. Maka Allah yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita malam ini. Ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya berapa? Allah tidak sebutkan berapa. Artinya bisa Allah lipat gandakan lagi semau Allah. Bisa jadi 1001, bisa jadi 2000, 3000, dan seterusnya. Maka jangan sampai kita sia-siakan untuk beribadah di malam yang penuh berkah ini. Ibadah apa yang dilipat gandakan? Semua ibadah, apapun itu, termasuk sholat maghrib dan isya. Karena masuk maghrib berarti sudah masuk waktu malam. Termasuk sholat maghrib kita dan isya kita di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih baik daripada maghrib dan isya selama 1000 bulan. Maka hendaklah kita tingkatkan lagi, tambahkan dengan sholat-sholat sunnah, bersedekah, membaca Al-Quranul Karim, dan terutama sholat malam. Terutama sholat malam, sholat tarawih. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu? Maka ketahuilah, Lailatul Qadar bisa berpindah-pindah. Setiap tahun beda kapan Lailatul Qadarnya. Yang pasti, dia berada di 10 malam yang terakhir. Apa hikmahnya? Allah tidak pastikan tanggal tertentu. Hikmahnya supaya kita di 10 malam terakhir seluruhnya semangat ibadah. Kalau kita sudah tahu pasti tanggal 27, kita hanya semangat tanggal 27 saja. Itu hikmahnya. Jadi pasti di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi tanggal pastinya nggak tahu kita. Sebagaimana hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan juga ada hadis yang lain, 10 hari terakhir di malam ganjil. Sebagaimana juga dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hanya masalahnya jemaah sekalian, malam ganjil itu apabila bulan Ramadan mencapai 30 hari, bisa jadi dihitung dari depan, bisa jadi dihitung dari belakang. Dan kita nggak mungkin memastikan bulan Ramadan tahun ini 29 atau 30. Kita hanya bisa memastikan di tanggal 29. Sebagaimana di awal tadi, caranya kita lihat hilal Syawal. Kalau hilal Syawal muncul, berarti Ramadan hanya 29. Tapi kalau tidak kelihatan hilal, maka kita sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30. Jadi kita nggak bisa memastikan. Nah jemaah sekalian, ketahuilah, apabila bulan Ramadan mencapai 30 hari, maka tanggal ganjil itu bisa jadi dihitung dari depan, bisa jadi pula dihitung dari belakang. Maksudnya gimana? Kalau dihitung dari depan, maka malam ganjil itu adalah malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau dihitung dari belakang dan bulan mencapai 30 hari, maka malam ganjil itu adalah 9 malam yang tersisa. 9 kan ganjil, 9 malam yang tersisa, dan bulan sampai 30 hari, berarti malam tanggal berapa itu? 22. Kemudian 7 malam yang tersisa, malam 24 Ramadan. 5 malam yang tersisa,
malam 26 Ramadan. 3 malam yang tersisa malam 28 Ramadan. Kemudian 1 malam yang tersisa, yaitu malam 30 Ramadan. Tinggal 1 malam. Artinya apa? Lailatul Qadar itu mungkin terjadi dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan. 22 mungkin, 24 mungkin, dan seterusnya. Jadi semua dari salah satu dari 10 hari terakhir Ramadan memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar. Nah jemaah sekalian, apa pertanda malam itu Lailatul Qadar? Kata para ulama, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi semua tanda-tanda itu tidak dapat kita pastikan. Tidak dapat kita pastikan. Kecuali satu tanda. Matahari terbit di pagi harinya dalam keadaan redup cahayanya. Itulah tanda Lailatul Qadar yang paling pasti. Matahari terbit, maksudnya yang paling pasti yang bisa kita lihat. Tapi sayang, kita menyadari Lailatul Qadar ketika malam sudah berlalu. Itulah hikmahnya jemaah sekalian. Kita beribadah fokus di 10 hari terakhir seluruhnya. Jangan hanya pilih-pilih yang ganjil saja. Yang genap pun bisa jadi Lailatul Qadar. Makanya salah juga kalau ada orang yang i'tikafnya fokus sholat malamnya hanya di malam-malam ganjil. Padahal Lailatul Qadar itu bisa jadi ada di malam genap. Iya. Kemudian jemaah sekalian, adakah doa khusus Lailatul Qadar? Kalau kita menyadari Lailatul Qadar, karena bisa saja Allah berikan ilham dalam hati kita menyadari itu Lailatul Qadar. Atau dengan tanda-tanda yang kita yakini itu Lailatul Qadar. Seperti disebutkan dalam hadis, malam itu adalah malam yang penuh dengan ketenangan. Karena tidak ada satu setan pun yang berkeliaran. Semuanya diikat. Yang kecil maupun yang besar. Ada juga hadis menyebutkan malam itu tidak panas, tidak dingin, sejuk. Nah jemaah sekalian, apa yang kita baca? Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW. Beliau kemudian mengajarkan doa. Doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi doa minta pemaafan dan ampunan. Itulah yang kita baca pada malam Lailatul Qadar. Doa-doa lain boleh, tapi ini yang lebih dianjurkan. Dan dalam doa ini ada tambahan karimun. Allahumma innaka afuun karimun. Tapi tambahan ini dhaif hadisnya, maka jangan ditambahkan. Jadi tidak ada tambahan karimun. Cukup Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, jemaah sekalian, kita masuk yang terakhir. Yang ke-10. Termasuk disunahkan di bulan Ramadan ini adalah melakukan ibadah umroh. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan." Sesungguhnya berumrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai ibadah haji. Bahkan dalam riwayat Muslim, hajjatan ma'i, seperti berhaji bersamaku. Subhanallah, luar biasa, besar sekali pahala umrah di bulan Ramadan. Pahalanya seperti berhaji, bahkan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi hadis ini tidak bermakna berarti orang yang berumrah di bulan Ramadan nggak perlu naik haji. Bukan begitu maknanya. Haji rukun Islam, wajib harus dilakukan. Hanya saja Allah berikan keutamaan pahala berumrah di bulan Ramadan seperti haji. Bukan berarti dia nggak perlu haji lagi, tetap dia harus berhaji kalau dia belum haji. Iya. Apalagi kalau kita bisa iktikaf di Masjidil Haram, maka subhanallah, ini nikmat di atas nikmat. Sudah bisa berumrah di bulan Ramadan, iktikaf pula di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Maka tentu pahala kita, pahala iktikafnya menjadi lebih besar, dan pahala amal-amal ibadah yang lain juga menjadi lebih besar. Seperti solat-solat kita, satu solat di Masjidil Haram seperti 100.000 solat di masjid lain. Masjid Nabawi seperti 1.000 solat, Masjidil Aqsa seperti 500 solat di masjid lain. Tentu ini lebih besar lagi nikmatnya. Jamaah sekalian, inilah 10 sunnah Nabi Muhammad SAW dan beberapa cabang-cabang sunnah pada beberapa poinnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, dan dengan itu kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.